Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallahu allazi 'allamana ma lam nakun na'lam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat hati dan sahabat dunia maya Radio Cempaka Asri dimanapun Anda berada, selalu ada harapan dari kami di sini. Semoga Anda sehat, afiat dan bahagia ber-Indonesia sebagai warga negara yang selalu patuh pada instruksi pemerintah. Maka harapan dari kami adalah Anda semua teguh memegang prinsip-prinsip keindonesiaan dengan bersetia diri mencintai sang saka merah putih. Alhamdulillah, atas izin Allah, saat ini radio kesayangan Anda, Radio Cempaka 102,5 FM, seperti yang Anda saksikan dan Anda dengarkan, berada di kediaman seorang politisi muda, seorang pria bersahaja, seorang lelaki yang tidak suka membual, tetapi sering mengajak kita untuk mengefektifkan waktu untuk bekerja, berkarya demi bangsa dan negara. Siapa gerangan orangnya? Anda sedang menyaksikannya. Dan tentu dengan tak menyanyiakan waktu, acara ini adalah bincang malam, di mana radio kesayangan Anda, Cempaka Asri FM, membawa Anda ke kediaman Sang Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bulukumba yang terhormat Bapak Haji Rijal Esos. Beliau seperti yang saya gambarkan, bijak memanfaatkan waktu, cerdas mengefektifkan momen, sehingga dalam durasi yang singkat apa yang diinginkan oleh beliau dan lembaga di mana beliau berhimpun, insya Allah akan terwujud dengan sangat mudah. Tentu sekali lagi atas izin Allah. Dan baik, Ketua DPR kita adalah seorang yang masih sangat muda. Anda mungkin menyebutnya belia, tetapi tak sebelia pemikirannya, tak sebelia cita-citanya. Tentu kita langsung bertegur sapa dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Pakaiin saja. Cek. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Pak Haji sehat? Alhamdulillah, Pak Ustaz. Dan kami tadi, Pak Haji, ketika tiba di halaman kediaman Pak Haji, mencoba mengintip dari sela-sela yang tak melanggar hukum jika kami mengintip. Ternyata Pak Haji seperti saat ini yang disaksikan oleh masyarakat Indonesia, terkhusus oleh masyarakat Bulukumba, senyumnya selalu merekah, sehingga kami tak berat hati untuk melangkah masuk ke kediaman ini. Baik, Pak Ustaz, mungkin saya langsung menyapa dulu pendengar radio RCA pada kesempatan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga mampu melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Jadi baik Pak Ustaz, begitulah di sela-sela waktu, di saat tidak ada kegiatan di luar daripada jam kantor, terkadang kalau tidak ada tamu rasanya terasa sepi. Jadi terkadang menelpon teman-teman yang ada di sekitar sini, termasuk alhamdulillah Pak Kepala Desa Pendrek Lumpuhe, kebetulan saya tetangga, rumahnya ada di seberang sana. Dan pada malam hari ini saya undang beliau untuk hadir dan berbincang-bincang, sharing-sharing terkait bagaimana melihat, karena kebetulan juga beliau kepala desa yang baru terpilih, dan selalu kami menciptakan suasana untuk berbincang-bincang melihat
bagaimana terkhusus desa Pendrol Lompoy ini jauh lebih baik ke depan. Karena di mana tadi sempat kami berbincang-bincang dengan beberapa teman-teman yang ada di luar, bahwa walaupun hari ini kami selaku Ketua DPRD di Kabupaten Bulukumba, tapi tetap beliau ini katakan bahwa jabatan saya ini lebih tinggi dari Pak Ketua, karena Pak Ketua ini warga saya begitu. Jadi mungkin itu sementara Ustaz dari kami. Anda yang menyaksikan Pak Haji Rijal Esos, Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, tentu semakin yakin bahwa kesederhanaan yang tadi saya sebutkan itu jelas, itu berbukti sangat kuat. Terbukti beliau bertetangga dengan Bapak Kepala Desa Pendrek Lompoy, dan Bapak Kepala Desa Pendrek Lompoy bercanda dengan berkata bahwa Pak Ketua DPR tetap sebagai warga saya. Dalam keseharian Pak Haji, interaksi dengan masyarakat sekitar seperti apa? Jadi kami kembali menjelaskan Pak Ustaz bahwa di mana pada hari ini saya ini terlahir di Kecamatan Kindang, keluarga besar di Kecamatan Kindang, tapi alhamdulillah setelah menikah pada tahun 2009 saya beli tanah di lokasi ini Pendrek Lompoy, dan alhamdulillah saya bangun rumah pada saat itu, dan tidak pernah juga saya bayangkan sebelumnya bahwa saya ini akan berdomisili di Bola Cipe ini di Desa Pendrek Lompoy. Karena saya menikah tahun 2009, 3 bulan ikut sama mertua, akhirnya saya mengambil inisiatif untuk mandiri. Saya minta kepada istri pada saat itu, alangkah bagusnya kalau kita mandiri, kita bisa merasakan pahit manisnya kehidupan. Nantilah kalau misalkan orang tua merespon apa yang saya sampaikan, kita juga mau merasakan bagaimana mulai dari habis menikah ini kita bisa juga merasakan kalau kita yang berusaha dan mandiri begitu Pak Ustaz. Jadi kebetulan mertua saya tinggal di jalan Andi Petarani, dan sebelum saya terjun masuk di dunia politik kan rata-rata dari keluarga keluarga kami ini dari dunia usaha, sehingga pada saat itu saya ambil inisiatif untuk buka gudang di daerah-daerah Pendrek Lompoy, karena rata-rata masyarakat yang dari Kindang yang membawa hasil bumi, cengkeh, coklat, dan beras pada saat itu kami tunggu semua hasilnya di sini. Jadi inilah langkah awal kami pas setelah selesai menikah dan saya mulai mandiri membangun rumah tangga bersama dengan keluarga. Tentu masyarakat Bulukumba dan masyarakat Indonesia, terkhusus masyarakat Bulukumba, sangat ingin mengetahui langsung dari Pak Ketua DPR nama lengkap, kekasih hati Bapak dan segenap buah hati Pak Ketua DPR. Baik Pak Ustaz, jadi saya langsung perkenalkan, nama saya sendiri dulu Pak Ustaz, Haji Rijal. Tapi waktu di masa muda teman-teman itu selalu panggil abang begitu. Akhirnya di masa-masa sebelumnya teman-teman banyak yang manggil saya nama Baneo begitu. Itu nama samaran di saat saya bergaul dengan teman-teman. Dan saya punya keluarga. Alhamdulillah istri saya namanya Haja Kasmi. Alhamdulillah beliau sekarang di Rumah Sakit Bulukumba selaku perawat, terangkat juga di tahun 2010 pada saat itu. Dan saya punya anak 2 Pak Ustaz. Yang tua itu perempuan, sudah kelas 6 SD sekarang, namanya Nurul Safira. Dan yang bungsu ini Farid Ubedillah, itu baru umur sekitar 3 tahunan. Pernahkah misalnya Pak Haji, ketika DPR Kabupaten Bulukumba melakukan sidak ke Rumah Sakit Umum Daerah Haji Sultan Deng Raja,
kemudian Pak Haji misalnya melakukan sidak itu bertemu langsung dengan Bu Haji. Jadi beberapa teman-teman misalkan kemarin melakukan sidak di mana Rumah Sakit Umum Sultan Den Raja adalah mitra dari Komisi D, dan saya pernah sidak satu kali ke sana. Saya tidak ketemu, tapi terkadang biasa dari kampung ada keluarga yang masuk rumah sakit. Biasa di sela-sela waktu dia nelpon ke saya bahwa ada keluarga sempat bisa ditelepon istrinya karena kebetulan saya sekarang sudah menuju rumah sakit, jangan sampai dia ada di rumah sakit dan bisa untuk membantu fasilitas yang ada di dalam, karena terkadang biasa namanya orang kampung Pak Ustaz, biasa kalau ada semacam dibutuhkan di rumah sakit terkadang agak-agak sulit. Jadi disitulah biasa terkadang saya telepon istri saya bahwa tolong ada keluarga sahabat yang masuk rumah sakit, tolong dibantulah apa yang menjadi kendalanya begitu. Dan ketika Ibu Haji bertugas di sana tentu tidak ada perlakuan istimewa. Beliau adalah aparatur sipil negara dengan tidak memandang bahwa istri seorang ketua DPR. Ya, saya selalu sampaikan Pak Ustaz bahwa di mana sebelum saya berkiprah ini di dunia politik, tentu masyarakat Bulukumba khususnya Gantaran Kindang ini tahu bahwa selama ini saya berkiprah di dunia usaha, terkhusus mungkin di komoditi hasil bumi yang selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tentu di mana masyarakat yang khususnya daerah Gantaran Kindang ini setiap dia membutuhkan bantuan atau pertolongan, dia tidak segan-segan. Saya kan selalu menyampaikan bahwa jangan bahwa adanya jabatan ketua DPR yang melekat pada diri saya sehingga ada batasan di antara kita. Saya mau di mana keluarga ini, sahabat ini mau mengenal saya pada saat saya sebelum jadi pejabat, sehingga tidak ada batasan di antara kita, tidak ada sekatan. Jadi saya selalu sampaikan setiap saya keluar, temu konstituen, jalan-jalan ketemu keluarga di saat-saat hari libur, selalu saya bahasakan seperti itu. Jadi saya minta kepada sahabat keluarga ini jangan ada batasan supaya tidak ada rasa canggung, tidak ada rasa segan untuk tetap berkomunikasi langsung dengan saya. Itu yang selalu saya bahasakan. Di setiap ada permasalahan, di setiap ada sesuatu hal yang harus kami bantu, jangan segan-segan nelpon. Kalau misalkan saya lagi sibuk, biasa ada bantuan juga, kayak ada keluarga yang masuk di rumah sakit. Kalau saya lagi sibuk, SMS atau chat kami di WA, nanti saya teruskan ke istri saya ataukah teman-teman yang lain. Saya arahkan bahwa ada semacam keluarga ini butuh bantuan, tolong diarahkan kepada ibu. Itu yang saya selalu sampaikan. Subhanallah. Sahabat hati dan sahabat dunia maya, itu juga memperjelas kepada kita semua bahwa jabatan strategis sebagai ketua DPR Kabupaten Bulukumba tidak menjadi alasan bagi seorang Bang Neo untuk memosisikan sang kekasih hati yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Andi Sultan Den Raja sebagai pihak yang istimewa. Istimewa di rumah, tapi beliau tidak mengistimewakan dari segi aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh aparatur sipil negara. Contoh yang istimewa bagi Anda semua. Nah, Bang Neo, keakraban dengan teman-teman yang selama ini menyapa Kak Neo, Abang Neo, masihkah terjalin kuat sampai detik ini? Ya, alhamdulillah Pak Ustaz, dimanapun saya selalu sampaikan bahwa saya sadar kami hadir hari ini di lembaga legislatif bagian dari perjuangan teman-teman sebelumnya. Tentu kami tidak mau bahwa dengan adanya jabatan yang melekat pada diri saya sehingga teman-teman yang berjuang kemarin bersama kami tinggalkan saya. Jadi di sela-sela waktu, biasanya di malam hari teman-teman meminta di mana, dia telepon saya atau WA saya di mana. Kalau tidak ada kegiatan, saya ambil pakai celana pendek, pakai sweater, keluar jalan, karena itulah yang selalu tertanam dalam hati saya bahwa kebersamaan itu
akan tetap kami jaga karena ini kan tidak melekat selamanya di kita. Tentu yang pertama mungkin harus tetap kita jaga di mana karakter kita yang sebelumnya, maka tetap itu yang melekat pada diri kita. Jangan bahwa dengan adanya jabatan yang melekat pada diri kita sehingga kita lupa di mana kita hadir. Makanya itu yang selalu kami jaga, dan saya sampaikan dimanapun ke teman-teman bahwa kami jadi pejabat itu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, di sela-sela waktu itulah saya gunakan untuk kembali berbaur dengan teman-teman atau sahabat-sahabat sebelumnya. Jadi keakraban itu tetap terjaga, kebersamaan itu tetap terjaga, dan selalu saya bahasakan kepada teman-teman, kalau misalkan kita ngumpul sama-sama, candaan itu selalu muncul. Tapi teman-teman juga pahami di saat kami bersama bagian daripada Prokopimda atau ada agenda-agenda penting bersama pemerintah daerah, tentu teman-teman juga pahami bahwa di manalah kami berada. Tidak mungkin dengan agenda-agenda seperti itu kami hadir di dalamnya. Mereka juga menyadari itu semua. Tapi di saat kegiatan itu selesai, marilah kita kembali berbaur sama-sama. Itu yang selalu saya ciptakan, dan selalu saya bahasakan kepada seluruh teman sahabat bahwa kebersamaan itu jauh lebih penting daripada segalanya. Begitu Pak Ustaz. Saya mengenali rekam jejak seorang Haji Rijal Esos, Abang Neo, bahwa walaupun Pak Haji adalah seorang pengusaha, tetapi Pak Haji sangat tidak alergi dengan perpolitikan, menggabungkan dunia usaha dengan dunia politik. Pak Haji, caranya seperti apa? Jadi begini Pak Ustaz, sebelumnya kami ini tidak punya niat untuk terjun di politik. Saya sebenarnya sudah asik ini di dunia usaha, di mana pertama saya berangkat di dunia usaha itu di komoditi, mengikuti jejak keluarga kami, orang tua kami, mertua kami, karena semuanya berkiprah di dunia usaha komoditi. Tapi setelah kami masuk ke dunia itu, tentu ya namanya kita bagian dari dunia usaha, tentu pengen menambah usaha-usaha lainnya. Nah, disitulah setelah saya aktif di komoditi, coba-coba bangun komunikasi dengan beberapa teman-teman untuk menambah usaha-usaha lain. Jadi aktif di komoditi, akhirnya saya ambil kendaraan untuk memuat barang ini naik turun dari Bulukumba ke Makassar, dan saya lihat prospek untuk main di ekspedisi mobil-mobil truk itu yang bongkar barang dari Bulukumba ke Makassar, Makassar buat ke Bulukumba. Akhirnya saya juga aktif di situ, dan saya kembangkan juga bergaul sama teman-teman di dunia usaha seperti main di alat berat. Akhirnya saya juga coba-coba masuk di dunia itu, dan alhamdulillah sudah banyak jenis usaha yang kami ketahui, termasuk di jual beli kendaraan. Kami juga pernah geluti semua, jadi sudah cukup lumayan lah. Nah, pada saat kami kan namanya usaha Pak Ustaz, kadang kadang perjalanan kita bagus, kadang sedikit agak-agak menurun. Disitulah terkadang timbul kegelisahan kalau beberapa usaha ini tidak mencapai target, sehingga terkadang kita merasakan juga minus dalam hitungannya itu. Terkadang kita rugi, sehingga disitulah dulu saya banyak komunikasi dengan Pak Haji Askar, minta petunjuk, karena beliau di mana aktif di dunia usaha dan termasuk politisi juga. Di saat saya tersandung beberapa
masalah di dalam dunia usaha. Kadang kami curhat, meminta petunjuk langkah-langkah apa yang harus kami lakukan sehingga kami bisa maksimalkan kembali. Selain dari kebetulan kakak-kakak ipar saya juga di dunia usaha, saya banyak minta petunjuk sehingga setelah Pak Jaskar ini memberikan banyak masukan bahwa begitulah dinamika di dalam dunia usaha. Kadang kita mendapatkan keuntungan, kadang kita mendapatkan atau merasakan juga namanya kerugian. Pasang surutlah, hadapi saja, jangan pernah putus asa, tetap punya semangat besar untuk melewati itu semua, karena tanpa tantangan kamu tidak akan bisa berhasil. Disitulah yang menjadi dasar dan tetap termotivasi, punya semangat besar untuk melanjutkan kembali di usaha. Walaupun pernah kita dihantam ombak yang keras, tapi itu tidak pernah mengendorkan semangat kita untuk tetap berjuang. Disitulah terkadang Pak Jaskar setelah kami minta petunjuk, karena maklum beliau juga seorang politisi, dan akhirnya meminta untuk bagaimana kalau nanti kamu juga sekalian berkiprah ke dunia politik. Ya, sampaikan begitu. Saya sampaikan beliau bahwa nantilah kita lihat Pak Haji, karena waktu juga masih lama, karena kami itu selalu curhat dulu minta petunjuk di tahun-tahun 2016, 2017, karena di mana usahanya beliau selalu saya ikut. Dia buka tambang di Kendari, saya juga ikut ke sana, masuk juga bergabung, sehingga beliau banyak mensupport saya. Dan setelah saya kembali pikir-pikir, terkadang keluarga di kampung Postas, di saat dia membutuhkan sesuatu, seperti ada sesuatu hal yang akan seperti di rumah sakit, seperti keluarga di kampung minta difasilitasi untuk ambil SIM, kartu keluarga KTP dan lain sebagainya. Terkadang biasa nelpon ke saya, minta difasilitasi, minta dibantu untuk ditemani misalkan ke kantor polisi untuk mengurus SIM, karena kebetulan beberapa teman-teman di lantas saya kenal baik sebelumnya. Jadi mungkin disitulah dasar keluarga di kampung di saat ada semacam masalah, karena tidak lain juga kalau misalkan kita membutuhkan sesuatu, biasanya kan kita ini minta petunjuk di kita. Nah, kalau misalkan Pak Haji ini sudah ada di lembaga legislatif, bagian daripada kami selaku perwakilan di sana tentu lebih lebih terbantulah kita di saat ada sesuatu hal yang ingin kita urus di kota begitu. Jadi akhirnya saya bismillah pada saat itu Pak Ustaz. Bang Neo, ketika masyarakat terkhusus keluarga besar Bang Neo sangat menginginkan Bang Neo terjun ke dunia politik, Bang Neo telah merasa nyaman di dunia usaha. Ternyata terjunnya Bang Neo ke dunia politik justru semakin bermanfaat bagi masyarakat, terkhusus bagi keluarga, apalagi bagi teman-teman Bang Neo. Untuk apa menyanyiakan kedekatan dengan Bang Neo jika Bang Neo bukan sebagai pencipta regulasi? Maka Bang Neo pun kini yang tak pernah menyangka akan memimpin DPR Kabupaten Bulukumba. Di usia masih sangat muda, beliau adalah Ketua DPR Kabupaten Bulukumba. Dan sebelum saya menyapa Anda, sahabat hati dan sahabat dunia maya yang menyaksikan dan mendengarkan acara ini, satu hal juga yang saya ingin tanyakan Bang Neo. Selama beberapa kali saya secara pribadi berinteraksi dengan Bang Neo, saya tidak menangkap ada kesan sulit bertemu, apalagi jika Bang Neo pergi ke suatu tempat harus dikawal dan seterusnya, itu tidak ada pada diri Bang Neo. Ini maksudnya apa Bang Neo? Jadi begini Pak Ustaz, tadi saya sempat bahasakan bahwa
saya ini jadi pejabat dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, itu pun dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Di sela-sela waktu itulah kami gunakan, karena walaupun jabatan itu tetap melekat pada diri kita, tapi tentu di keseharian kami pasti saya juga mau merasakan kebebasan. Jangan bahwa selalu ada sopir yang melekat, kita selalu disopiri, ada ajudan yang melekat, kita selalu didampingi oleh ajudan. Saya juga mau merasakan di mana pada dunia saya sebelumnya yang selalu jalan sendiri, yang selalu mau kemana saja enjoy menurut saya, dan itu yang merasa berat untuk hilang pada diri saya. Jadi terkadang saya jalan, saya biasa sampaikan kepada sopir saya, ajudan saya, misalkan saya mau temui sahabat-sahabat saya yang selalu saya berbaur sebelumnya, saya selalu sampaikan bahwa kamu istirahat saja, nanti sebentar saya jalan sendiri, karena ini kita mau bertemu bukan bukan semacam dinas yang kita mau temui, tapi kami cuma mau ngumpul-ngumpul sama teman-teman atau sahabat-sahabat sebelumnya, sehingga saya tidak mau bahwa dengan hadirnya kami di situ saya hadir selaku pejabat. Saya tidak mau menampakkan bahwa saya hadir di situ jabatan itu melekat, sehingga saya mau jalan bebas, jalan sendiri, sehingga teman-teman ini selalu mengira bahwa di mana saya pada saat itu hadir adalah Rizal yang sebelumnya. Ini yang selalu kami mau ciptakan. Karena seperti tadi yang saya bahasakan kembali, bahwa teman-teman juga pahami di saat kami dalam berdinas, mereka juga mampu membatasi diri, tidak serta-merta bahwa ada agenda-agenda pemerintah daerah dan mereka juga hadir di dalamnya. Dia juga bisa pahami di mana kita bisa canda-candaan, di mana kita juga bisa menghargai di saat beliau berdinas. Itu teman-teman Bang Neo mengerti dengan sendirinya. Pasti Pak Ustaz. Walaupun Bang Neo tak pernah mengatakan itu, bahwa pahami saya sebagai pejabat negara. Subhanallah. Nah, saya menyapa Anda, sahabat dunia maya dan sahabat hati, dari Fikra Zulfikar Askar. Terima kasih Anda menyaksikan program ini. Untuk Ima-Ima di perbatasan Bulukumba Bantaeng, terima kasih Ima. Aji Rinaji, terima kasih Rina. Dan Eful yang juga berkata, mantap Pak Ketuaku. Serta Papi Kalaulau di Cimbokang Band Music Record. Dan Papi adalah teman Bang Neo, dan beliau menghadiahi saya masker seperti ini, dan ada logonya Ketua Cimbokang Band Music Record. Terima kasih Papi. Sampaikan salam saya, dan tentu yang utama salam dari Pak Haji Rizal Esos, Ketua DPR kita, untuk para personil Cimbokang Band Music Record yang saat ini sedang menyaksikan dan mendengarkan Pak Haji. Pak Syamsuddin Peri Bintarore, terima kasih. Ibu Nur Intan, Irfan Handi, Pak Suparjo Bustan, serta Haji Memi berkata, iya Pak Haji, sisi community sesuatu hadir. Terima kasih Haji Memi. Semoga sudah pulih seperti sedia kala. Haji Gegeng Pradinata di Sopa, terima kasih Gegeng berkata Sopa hadir Pak Haji. Serta Suwardi Asfar turut berkata hadir. Dan untuk Bung Eful, Benteng Palio adalah kampung halaman Pak Ketua, turut menyaksikan dan mendengarkan acara ini. Itu beberapa orang sahabat hati, sahabat dunia untuk sementara Pak Haji. Silakan disapa lagi Pak Haji yang menonton dan mendengarkan Pak Haji. Baik, terima kasih Pak Tas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar Radio Cempaka Asri Kabupaten Bulukumba pada malam hari ini, dimanapun berada. Tentu pada malam hari ini suatu kehormatan buat kami, Pak Ustaz Satria meminta untuk hadir di kediaman kami
untuk melakukan bincang-bincang santai, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita live dan masyarakat Bulukumba tentunya banyak yang live menonton, dan kita berharap semoga di dalam kondisi Kabupaten Bulukumba saat ini kita ketahui bersama dengan adanya wabah COVID-19, sehingga betul-betul beberapa agenda kita yang seharusnya bisa maksimal, tapi dengan kondisi negara kita terkhusus Kabupaten Bulukumba, di mana kita ketahui jumlah penderita COVID-19 yang dinyatakan positif ini hampir mencapai 150 orang ya Pak Ustaz. Kami meminta kepada seluruh masyarakat Bulukumba untuk bersama-sama memanjatkan doa semoga wabah COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Mungkin seperti Pak Ustaz. Ya, dan baik Pak Haji atau Bang Neo, kita masih akan kembali di bincang santai malam ini. Wahai sahabat dunia maya dan sahabat hati, saya akan mengajak Pak Haji dan Anda untuk berjeda di kisaran beberapa menit, karena kami pun hendak mencoba untuk menghirup udara segar di bagian luar ruangan dalam jeda yang akan kita jalani berdurasi beberapa menit ini. Sahabat dunia maya dan sahabat hati, saya ingin pertegas ke Anda bahwa kesederhanaan dan ketulusan menjalani bermacam-macam usaha atau berjenis-jenis usaha ternyata membentuk karakter kuat pada diri seorang Haji Rijal Esos, dan beliau tak pernah menduga akan didaulat oleh Allah dan seluruh masyarakat untuk ini. Dia menaiki tugas yang sangat penting sebagai ketua DPR, tapi tetap sebagai suami tercinta dari Haja Kasmi dan dua buah hati beliau. Kami masih akan kembali untuk Anda. Hei Ani, terima lamarannya Rahing itu. Kurang apa coba? Uang ada, empang ada, kurang apa pi? Dak mau jak teta, dak mau jak kodong. Susana itu kalau ada dijodohkan kok. Lihat dia sudah bawakan kau pakaian, bawakan kau kambing. Ada temu juga warna. Pokoknya saya tidak mau teta. Kau sebenarnya minta apa Ani? Saya hanya mau dibelikan spring bed merek American Pillow. Nggak mau yang lain, kodong. Hah? Spring bed? Kenapa harus spring bed American Pillow? Pokoknya teta nggak mau jak kawin kalau tidak dibelikan kak spring bed American Pillow. Oke Mi, tanya mi calon suami nu, bilang belikan juga teta sama Om Minu nah. Dede teta moton jaki pale. Tuh kan, semuanya pakai spring bed American Pillow.
Spring Bed American Philo memiliki garansi 10 tahun, dirancang dengan bahan berkualitas, pegas atau per yang terbuat dari baja, serta menggunakan mesin yang canggih, dilapisi busa berkualitas tinggi, dibalut dengan kain pilihan, serta dipakai elegan. Anda juga bisa memesan spring sesuai ukuran yang Anda inginkan. Dapatkan Spring Bed American Philo di toko-toko mebel terdekat di kota. Spring Bed American Philo diproduksi oleh PT Makassar Mega Prima. Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,5 FM Radio Cempaka Asri Bulukumba. Hiburan, bisnis, dan informasi. Toko Baja Raya Jaya. Toko Baja Raya Jaya kini hadir kembali di Bulukumba, pusat penjualan aneka macam besi, termurah, berkualitas dan sesuai ukuran. Tersedia aneka macam besi yang Anda butuhkan, seperti besi beton, besi holo galvanis, besi siku, besi ulin, besi UMP, besi nako, plat kembang, plat galvanis, dan masih banyak lagi jenis besi lainnya. Dapatkan pula aneka macam aksesoris atau ornamen pagar, seperti roda pagar, spandek, besi stainless, bal wato, kawat las, dan masih banyak lagi. Di toko Baja Raya Jaya juga melayani penjualan aneka macam cat, mulai dari cat kayu, cat besi, serta cat tembok. Di sana juga tersedia aneka furniture. Kami juga melayani pemesanan kasur spring bed berbagai ukuran dan dapatkan harga diskon setiap pembelian kasur American Spring Bed di tempat kami. Segera kunjungi kami di toko Baja Raya Jaya. Toko Baja Raya Jaya dengan alamat Jalan Kusuma Bangsa nomor 38 Caile, Bulukumba, atau Toko Baja Raya Jaya, murah, berkualitas, dan sesuai ukuran. Cerita bahagia sahabat sehat Bio7. Sahabat Bio7 dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di rumah seorang ibu yang sudah merasakan khasiat dari Bio7. Ibu namanya siapa, Ibu? Ibu Pati, Alamatnya di mana, Bu? Kelurahan Benwanirai, Kecamatan Abeli. Kelurahan Benwanirai, Kecamatan Abeli, Kendari ya? Kendari. Iya. Keluhan apa yang Ibu rasakan sebelum minum Bio7? Keluhan saya itu buah dada payudara saya itu agak panas, tumor. Setelah saya minum Bio7 agaknya sudah berkurang. Sejak kapan Ibu rasakan itu? Sejak 92. Sejak 92, Bu ya. Terus botol keberapa, Bu, Ibu ada merasakan khasiat dari Bio7? Botol ketiga. Terus gimana setelah sekarang? Apakah perubahannya itu yang Ibu rasakan itu seperti apa, Bu? Agak sudah enakan gitu, tidak seperti sebelumnya. Ibu tahu Bio7 itu dari mana, Bu ya? Dari radio. Oh, dari radio, Bu ya. Terus mungkin ada pesan-pesan gitu, Bu, untuk warga Kendari yang lainnya gitu, supaya bisa merasakan khasiat yang sama Ibu rasakan juga. Semua warga Kendari seperti penyakit saya, semoga bisa mengkonsumsi Bio7. Percaya saya bilang Bio7. Bio7 itu segala penyakit bisa disembuhkan. Mari berbagi berkah kesehatan melalui ikhtiar dengan mengkonsumsi Tur. Sampaikan ke saudara sanak agar mereka juga merasakan berkah sehat melalui perantara jamu tetes herbal Bio7. Bio7 sudah tersedia di radio kesayangan Anda ini atau di gerai sehat, apotik, dan toko obat di kota Anda. Untuk info dan konsultasi, Anda dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Disiarkan dari pusat keramaian kota Bulukumba. Inilah Radio Cempaka Asri 102,5 FM Bulukumba. Jika menginginkan suasana baru untuk rumah Anda dan ingin berbelanja furniture dan barang elektronik dengan harga, di sini tempatnya. Loka 21. Loka 21. Jadikan ruangan Anda semakin hidup dengan furniture terbaik seperti lemari jati, meja makan, meja hias, meja kantor, kursi tamu, dan sofa.
tas, perabot asli Jepara, dan lain-lain. Toko Loka 21 juga menjual barang elektronik seperti televisi, kulkas, kipas, laptop, handphone, dan masih banyak lagi. Miliki segera furniture dan barang elektronik impian Anda bersama Loka 21 yang selalu memberikan harga terbaik untuk Anda. Toko Loka 21 bekerja sama dengan pembiayaan FIF yang memudahkan Anda untuk memiliki barang elektronik dan furniture. Toko Loka 21, alamat Jalan Samratulangi, nomor 1, Bulukumba. Telepon 0852 5598 4000. Toko Loka 21, gaya baru rumah Anda. Udara dari Jalan Pepaya nomor 1 Bulukumba. Inilah Radio Cempaka Asri FM 102,5 MHz. Pusat musik, bisnis, dan informasi yang aktual. Mau kuliah di Universitas Muhammadiyah Bulukumba saja. Universitas Muhammadiyah Bulukumba merupakan salah satu universitas yang ada di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Awalnya bernama STKIP Muhammadiyah Bulukumba dan kini berubah status menjadi Universitas Muhammadiyah Bulukumba dan satu-satunya universitas yang ada di bagian selatan-selatan Sulsel. Universitas Muhammadiyah Bulukumba membina 3 fakultas, Fakultas FKIP, Fakultas MIPA dan Sains, serta Fakultas Teknik. Muhammadiyah Bulukumba kembali menerima mahasiswa baru untuk tahun akademik 2020-2021. Membuka untuk 3 jurusan Fakultas FKIP, yaitu Pendidikan Non-Formal, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Fakultas MIPA dan Sains, yaitu Peternakan, Aktuaria, dan Kimia, Fakultas Teknik, yaitu Perencanaan Wilayah Kota, dan untuk pendaftaran bisa dilakukan secara online melalui https://bit.ly formulir Caba UMB 2020 atau di https://umbbulukumba.ac.id. Untuk gelombang pertama dibuka mulai 14 Maret hingga 17 Mei 2020. Gelombang kedua tanggal 8 Juni hingga 18 Juni 2020. Gelombang ketiga tanggal 6 Juli hingga 16 Juli 2020. Sebagai syarat pengembalian formulir, setiap pendaftar wajib melampirkan foto ukuran 3x. Sahabat hati dan sahabat dunia maya yang terhormat, kami sempat menyeruput kopi Kabupaten Bulukumba, berinteraksi kembali dengan teman-teman yang berada di halaman kediaman beliau, dan seperti biasa Bang Neo adalah tidak ada sekat, tak ada batasan, tetap menjaga etika, tunduk pada instruksi pemerintah terkait protokol kesehatan. Bang Neo, sebagai seorang ketua DPR termuda di negeri ini, pasti saat pertama kali berada di Parlemen Teko ada hal-hal baru yang ditemui. Apakah keterkejutan para senior atau kekagetan dari rekan-rekan sangkatan Pak Haji, atau gambarannya seperti apa Pak Ketua? Iya, baik Pak Stas, ya kami lanjut kembali. Di mana pada awal kami pelantikan di periode 2019-2024 ini selaku politisi baru dan lolos di parlemen, dan tiba-tiba diamanahi pimpinan DPRD. Tentu ini adalah hal yang sangat luar biasa menurut saya, karena di mana pada sebelumnya kami ini bukan politisi dan masuk menjadi calon legislatif di tahun 2014 lalu itu tentu berbeda dengan di mana teman-teman yang sudah 2 atau 3 periode sampai ada yang 5 periode, di mana senior kami beliau Haji Talib sudah masuk di periode kelima. Tentu kami hadir di lembaga legislatif ini seorang politisi baru dan langsung menjadi pimpinan
Ini sebenarnya hal yang sangat luar biasa yang tidak pernah saya bayangkan. Dan tapi saya selalu berkeyakinan Pak Ustaz bahwa tidak mungkin Allah memberikan suatu ujian atau cobaan kalau saya tidak mampu untuk melewatinya. Dan itu saya anggap selaku ujian buat saya Pak Ustaz. Karena di mana kemarin pada pemilihan legislatif 2019-2024 ini 50% yang terpilih rata-rata pendatang baru, yang bertahan incumbent itu sebanyak 50% juga. Tentu kehadiran kami ya merasa asing lah buat mereka, karena cuman beberapa anggota DPR senior ini yang kita kenal sebelumnya. Tentu teman-teman yang lain menganggap namanya orang, seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, sehingga adalah rasa-rasa menjaga jarak. Diibaratkan waktu kita sekolah di bangku SMA ini, namanya kita murid baru, pasti seakan-akan kita merasa canggung kepada senior. Kita selalu menghargai senior karena menganggap bahwa kita ini selaku orang baru. Tentu merasa asing buat saya hadir di lembaga legislatif dan langsung juga pada posisi pimpinan. Ini yang menjadi hal yang sangat luar biasa buat kami untuk memikirkan. Terkadang biasa kalau malam Ustaz saya baring-baring itu selalu pikirkan bahwa waduh gimana caranya dunia baru yang kita masuki dan langsung memimpin namanya lembaga besar seperti itu. Tapi alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu, karena kami selalu mengatakan bahwa yang pertama selalu saya mau ciptakan kebersamaan. Terus yang kedua, kami sadar bahwa namanya lembaga legislatif ini berbeda dengan eksekutif Pak Ustaz, di mana eksekutif ini pemerintah daerah, dalam hal ini bupati, mengangkat seluruh kepala dinas di beberapa OPD ini kan bupati yang angkat. Kami hadir selaku pimpinan di DPRD, bukan kami yang mengangkat teman-teman, tapi karena kebetulan partai kami, Partai Persatuan Pembangunan selaku partai pemenang pemilu di Kabupaten Bulukumba, sehingga kami ada di unsur pimpinan. Nah, tentu berbeda dengan eksekutif, karena eksekutif bupati yang mengangkat seluruh jajarannya, OPD-nya. Kami sama-sama diangkat oleh rakyat, sama-sama dipilih oleh rakyat. Kebetulan partai saya menjadi pemenang sehingga saya menjadi pimpinan. Jadi tidak ada jalan lain untuk bagaimana kami membangun komunikasi kepada teman-teman senior. Saya selalu banyak meminta petunjuk, belajar, seperti Andi Pangeran di internal praksi saya, Pak Muhammad Bakti juga selaku yang saya anggap juga selaku orang tua di DPR, Pak Wakil Haji Patudangi yang saya anggap juga selaku orang tua di DPR. Disitulah saya minta petunjuk kepada beliau bahwa namanya kami orang baru yang hadir hari ini di lembaga legislatif, di mana orang tua kami selalu mengajarkan walaupun kamu merasa di atas, tapi kami selalu berharap selalulah menghargai atau menghormati orang yang lebih tua daripada kamu. Jadi itulah yang kami ciptakan sehingga kebersamaan itu tercipta kepada seluruh teman-teman di lembaga legislatif. Begitu Pak Ustaz. Kerendahan hati seorang Haji Rijal Esos itu dibentuk oleh kedua orang tua Pak Haji atau mertua Pak Haji, atau itu karena bentukan dari Partai Persatuan Pembangunan? Jadi kami kembali Pak Ustaz, yang pertama mungkin dari dorongan dan support dari keluarga. Jadi di mana pada hari ini orang tua kami dan mertua kami, saudara-saudara kami itu, saya tidak pernah menganggap bahwa mertua itu adalah mertua, tapi selalu saya menganggap bahwa itu adalah bagian dari keluarga kami. Makanya dalam satu usaha kami ini di lingkup keluarga, pakai satu nama satu nama perusahaan saja, itu Serumpun. Kebetulan saudara yang di
dekat mall itu yang jual mebel, ya. Jadi di dalam lingkup keluarga ini satu nama yang kita pakai, jadi tetap kita selalu sharing apapun yang ada, yang kita alami dalam keluarga, kita saling berbagi, sehingga yang merasa berat itu kita terasa ringan kalau berbagi kepada keluarga. Saya kan tidak pernah menemukan sebelumnya Pak Haji seorang pimpinan yang berusia masih sangat muda kemudian malah mapatabe kepada anggota atau yang dipimpin. Berbeda dengan Abang Neo. Mungkin karena merasa masih sangat muda lalu meminta begitu banyak pendapat di luar kedinasan Pak Haji dari sesama anggota DPR. Dan tentu kita sapa Pak Muhammad Bakti yang berkata, selamat Pak Ketua, mantap, sehat senantiasa. Terima kasih kepada Pak Muhammad Bakti yang menonton dan dengarkan Pak Haji saat ini. Juga Ria Yuyun, sehat selalu Pak Ketua beserta keluarga. Terima kasih Ria Yuyun. Demikian halnya dengan Anda dan keluarga, itu doa dari Pak Ketua. Bang Neo dari Alam, apa kabar Pak Ketua? Sehat-sehat selalu. Serta Enal G Smutek hadir. Terima kasih Enal. Baki El Syam, mantap Pak Ketua, sukses senantiasa. Dan untuk Anda yang lain, kami tentu akan membaca apa yang Anda kirimkan sebagai komentar atau apresiasi di program ini. Juga untuk Irham Ammase, mantap selalu dan sehat senantiasa Pak Ketua. Abi Heski, jangan kendor untuk rakyat karena kita mamit yang diandalkan saudara. Terima kasih atas doa Abi Heski, luar biasa harapan dari Anda, support untuk Pak Ketua, dan support itu akan berbalik menjadi support untuk masyarakat Bulukumba. Bang Neo, sekarang Bang Neo adalah Ketua DPR, berarti milik seluruh rakyat Bulukumba di 10 kecamatan. Tidak ada lagi sekat bahwa hanya di kecamatan A dan B, tetapi di 10 kecamatan Kabupaten Bulukumba. Jika ada misalnya permintaan partai atau permintaan tim dan ada pula kebutuhan masyarakat secara umum, cara Pak Haji Rijal mengelola itu? Baik Pak Ustaz, kami kembali lanjut bahwa di mana saya sampaikan sebelumnya bahwa di dapil pemilihan saya kemarin itu di dapil 2 Gantarang Kindang, tapi tentu dengan kehadiran saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba tidak ada lagi istilah bahwa kita bercerita dapil, tapi ini kita milik Bulukumba seutuhnya. Tentu terkait beberapa program-program misalkan yang akan kita salurkan ke beberapa titik-titik wilayah yang ada di Kabupaten Bulukumba, dan kita pahami bersama di mana kemampuan keuangan daerah kita kalau untuk membangun Bulukumba hari ini sangat di bawah dari rata-rata, di mana APBD yang kami tetapkan kemarin di angka 1.546 itu postas, tapi dengan kondisi negara kita terkhusus Kabupaten Bulukumba hari ini yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, akhirnya banyak anggaran yang harusnya dinikmati oleh masyarakat, tapi dengan adanya wabah COVID-19 ini sehingga banyak anggaran yang dirasionalisasi mulai dari DID, DAK, dan DAU, sehingga saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Bulukumba bahwa terkait dengan program-program yang akan kita salurkan tahun ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini adalah musibah yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, sehingga tidak signifikan seperti apa yang kita tetapkan anggaran kemarin. Terus kami lanjut, seperti yang tadi saya bahasakan bahwa kami ini dari pemilihan dapil 2, tapi lagi-lagi dengan hadirnya kami selaku pimpinan, tentu seluruh aspirasi dari seluruh masyarakat Bulukumba pasti kami terima dengan baik. Nah, untuk melihat di beberapa titik-titik wilayah khususnya di 136 desa dan kelurahan ini, seperti yang tadi saya bahasakan untuk membangun Bulukumba,
dengan total APBD-nya kita yang sangat terbatas, kan tidak mungkin satu kali kita laksanakan, tapi ini akan bertahap. Dan kami berharap bagaimana ke depan untuk bagaimana membangun komunikasi di pemerintah daerah dan beberapa OPD yang menaungi semacam infrastruktur ini, untuk betul-betul melihat di mana titik-titik wilayah di Kabupaten Bulukumba yang betul-betul akan dijadikan skala prioritas. Tentu kami harus menerima segala bentuk aspirasi dari masyarakat, dan lagi-lagi kami kembali bahwa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kita, tentu kami melihat di mana RKA yang didorong oleh dinas terkait, misalkan haruslah kita memilah di situ. Kalau memang di sana misalkan di daerah timur atau di Poros Tengah ini sangat membutuhkan, tentu kami selaku bagian daripada pemerintahan Kabupaten Bulukumba tidak ada alasan untuk tidak melihat, karena lagi-lagi kembali bercerita bahwa kita ini milik Bulukumba seutuhnya. Seperti itu, Pak Stas. Abang Nio mengutamakan kepentingan rakyat Bulukumba di 10 kecamatan. Walaupun tetap Bang Nio mempertimbangkan keinginan internal dan keinginan lembaga tertentu di mana Bang Nio berhimpun. Yang pasti, sahabat dunia maya dan sahabat hati, Anda dan saya sebagai masyarakat Bulukumba tidak perlu ragu ketika ada hal yang Anda seharusnya dapatkan tapi pemerintah Bulukumba belum mewujudkannya. Pak Haji Rijal Esos telah berkata untuk kita semua bahwa skala prioritas itu ada, dan yang diutamakan adalah rakyat dengan tidak memedulikan titik-titik bahwa ini dapil 1, 2 dan seterusnya. Yang pasti masyarakat Bulukumba akan mendapatkan perhatian secara adil atau merata. Ketika Pak Haji Rijal dilantik menjadi Ketua DPR, beberapa pekan kemudian Corona menyerang menjadi pandemi, dan saya dengar juga bahwa baju seragam anggota DPR Bulukumba belum ada, Pak Haji. Benarkah demikian? Baik, Pak Ustaz, kami lanjut. Ya, seperti yang kita saksikan bersama, di mana pada tahun anggaran 2020 yang baru-baru kami tetapkan, yang seharusnya seperti tadi yang saya sampaikan, Pak Ustaz, saya kembali bahwa seharusnya sudah dinikmati oleh masyarakat beberapa program-program ini yang direncanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba, harusnya sudah dilaksanakan, tapi dengan adanya wabah COVID-19 ini sehingga semua kegiatan terpending. Jadi ini memang perlu kami sampaikan, Pak Ustaz, bahwa terkait dengan rasionalisasi anggaran ini, sesuai dengan edaran Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Keuangan, tidak dibahas di DPR, tapi ini cuma sekedar penyampaian ke kami bahwa dengan adanya rasionalisasi anggaran karena kondisi seperti ini yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, mau tidak mau harus kita menerima itu, mau tidak mau harus kita menerima, sehingga setelah pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif di bawah naungan TAPD Keuangan merefokusin seluruh anggaran di seluruh OPD, sehingga kami juga di DPR berdampak di mana beberapa anggaran dipangkas habis, makan minum, perjalanan dinas, dan beberapa anggaran-anggaran lainnya itu habis, Pak Ustaz. Sama halnya tadi yang seperti kita sampaikan, pengadaan baju dinas anggota DPR, sampai sekarang belum ada yang merasakan untuk periode 2019 ini. Tapi kami menerima dengan lapang dada. Selalu saya sampaikan kepada rekan-rekan teman-teman di DPR bahwa sabar, insya Allah ada hikmah di balik ini semua, karena sebenarnya kita sudah anggarkan, tapi dengan kondisi seperti ini tiba-tiba ada rasionalisasi anggaran, dan mau tidak mau
kita lebih mementingkan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan kita pribadi, karena tanpa kita difasilitasi itu ya kita bisalah mungkin membeli pakaian sendiri dulu untuk sementara. Yakin saja bahwa dengan adanya musibah ini pasti ada hikmah di dalamnya. Jadi alhamdulillah teman-teman di DPR khususnya yang terpilih di periode 2019 itu menerima dengan lapang dada demi kepentingan masyarakat Bulukumba, Pak Stas. Dan pasti sangat berbeda dengan Pak Haji, karena Pak Haji terlatih dengan pasang surut dunia usaha. Terlebih jika hanya jabatan berupa ketua DPR, dengan adanya hal yang tidak diduga berupa corona menjadi pandemi sehingga menyebabkan baju dinas belum ada sampai saat ini, tidak menjadi masalah buat seorang Bang Neo, karena Bang Neo telah terlatih oleh alam sebagai seorang pengusaha yang menikmati pasang surut usaha itu sendiri. Ketika masyarakat menjerit dan mengadukannya ke DPR dan Pak Haji menerima aspirasi masyarakat misalnya, pernahkah Pak Haji berkata, jangankan saudara-saudari, kami pun terdampak corona? Pernahkah Pak Haji menerima aspirasi? Iya, jadi kita melihat Pak Stas memang adanya wabah COVID-19 ini betul-betul masyarakat khususnya Kabupaten Bulukumba sangat merasakan ini, dan hampir setiap hari, setiap minggu aksi itu ada di DPR, terutama terkhusus beberapa bantuan ini baik bantuan desa, baik di Dinsos dan beberapa bantuan lainnya. Ini sistem pemerataan yang hari ini mungkin di beberapa titik-titik desa yang tidak merata sehingga banyak masyarakat yang tidak menerima itu. Tapi bahwa tidak ada alasan untuk kami tidak menyerap seluruh aspirasi dari seluruh masyarakat. Tentu dalam hal ini saya sampaikan sekali lagi bahwa kami adalah lembaga di dalamnya selaku bagian daripada pengawasan. Tentu apa yang menjadi harapan keresahan masyarakat Bulukumba hari ini kami juga merasakan itu. Tapi terkait dengan beberapa anggaran yang tersalurkan, mohon maaf kami ini bukan pelaksana teknis, tapi kami cuma mempunyai fungsi di sini adalah fungsi pengawasan. Tentu kami tetap mengawal terkait dengan beberapa bantuan ini yang akan disalurkan, dan beberapa bantuan yang sudah terrealisasi Postas sudah saya ambil datanya kemarin, sudah 43% sekian yang sudah tersalurkan. Semoga yang tersalurkan ini tepat sasaran, dan untuk menindaklanjuti ini semua kami sepakat di DPR untuk melakukan pembentukan pansus. Beberapa ketua-ketua fraksi mendorong pimpinan untuk pembentukan pansus, dan alhamdulillah kemarin kami sudah paripurnakan dan tinggal kita laksanakan kapan kita mengundang beberapa OPD yang masuk dalam penanganan COVID-19 ini. Sahabat hati dan sahabat dunia maya, Anda yang masih menyaksikan kami di sini di program Bincang Malam di kediaman Ketua DPR Kabupaten Bulukumba, Pak Haji Rijal Esos, atau bukan terima kasih. Namun kita masih akan berbincang karena banyak hal yang saya wakili Anda untuk tanyakan ke Bang Neo, termasuk Anda kalangan milenial, bahwa sebagai seorang milenial, apakah Bang Neo tetap menciptakan ruang-ruang bagi pemuda-pemudi negeri ini seperti kebiasaannya sebelum menjabat sebagai Ketua DPR? Pasti itu yang Anda akan tanyakan, wahai kalangan milenial Bulukumba dan Indonesia. Saya ke Pak Haji Rijal tentang hal itu, kalangan milenial. Baik Pak Ustaz, saya kembali bahwa kalau bercerita tentang milenial, saya sangat masuk dalam kategori itu, di mana pada tahun ini masih berusia 34 tahun,
tentu yang harus saya sampaikan kepada seluruh teman-teman, adik-adik terkhusus yang milenial hari ini, bahwa jangan pernah patah semangat, jangan pernah bahwa di dalam dinamika hidup ini cuma di kalangan-kalangan senior saja, di kalangan-kalangan anak pejabat saja yang mampu masuk garda terdepan dalam mengawal pemerintahan di Bulukumba. Kami menyampaikan bahwa di mana pada tahun-tahun sebelumnya kami juga tidak pernah bermimpi berada di posisi hari ini, tapi dengan niat dan semangat kita yang besar, sehingga apa yang kita cita-citakan, sepanjang kita mempunyai niat dan nawaitu yang baik, insya Allah semua akan dimudahkan. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan yang terkhusus kaum milenial bahwa marilah kita sama-sama terus berkreasi, melihat bagaimana Bulukumba jauh lebih baik ke depan, karena jangan pernah berpikir bahwa dari kalangan orang tua atau dari kalangan anak-anak pejabat sebelumnya yang mampu meneruskan, tapi hari ini kami hadir selaku anak dari petani juga yang melihat dari sisi keluarga. Kami tidak punya keluarga pejabat, tapi hari ini saya mampu memperlihatkan bahwa kami hadir menjadi pimpinan Kabupaten Bulukumba, pimpinan DPRD, berawal juga dari bawah. Makanya saya berharap untuk tetap punya semangat besar bahwa kaum muda atau kaum milenial juga mampu menjadi generasi-generasi pemimpin Bulukumba ke depan. Dan saya menyapa Anda lagi, sahabat Dunia Maya dan sahabat hati, Nining Andini Ning Ramadhani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nining berkata, salam Pak Ketua dan Bung Andi, semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih Mbak Nining Andini Ning Ramadhani. Mbak Nining ini Pak Haji adalah pemilik nama terpanjang di dunia dengan jumlah huruf N terbanyak. Terima kasih Mbak Nining. Serta Bung Muhammad Nur, alhamdulillah sehat walafiat Pak Ketua. Dan Anda yang lain terima kasih. Anda terus mengalirkan apresiasi. Namun karena bincang malam tentu akan membawa Anda ke akhir program, sehingga saya tentu meminta Bang Neo untuk menyimpulkan bincang malam ini dengan dua hal yang saya tanyakan. Jadi sebagai penutup dari Bang Neo, yang pertama, apa pesan Bang Neo untuk masyarakat Bulukumba, bahkan masyarakat Indonesia seiring pilkada serentak yang akan digelar tahun ini? Yang kedua, langkah-langkah apa yang harus ditempuh oleh kalangan yang dewasa dan kalangan milenial untuk menyikapi perpolitikan dan untuk masuk di dunia politik itu sendiri? Silakan Bang Neo. Baik Pak Ustaz, yang pertama kami menyampaikan bahwa terkhusus untuk Kabupaten Bulukumba, di mana di tahun 2020 ini kita akan menghadapi yang namanya pemilu kada. Kami berharap kepada seluruh masyarakat Bulukumba, marilah kita berpolitik yang sopan dan santun, tidak mencederai satu sama lain, karena kami menyampaikan bahwa namanya manusia biasa, kita jauh dari kesempurnaan. Tentu kalau misalkan dalam satu kandidat kita mendukung, tidak ada masalah, karena itu adalah hak kita. Tapi kami berharap untuk betul-betul menjaga etika supaya tidak ada rasa saling ketersinggungan dengan beberapa kandidat-kandidat lainnya. Karena namanya pemimpin Pak Ustaz, di mana kita ketahui bersama seorang Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang boleh dikata manusia yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala,
tapi pada zamannya ini banyak juga yang memusuhi, apalagi kita ini yang manusia yang punya banyak kekurangan, punya banyak kesalahan. Tentu yang kami harapkan bahwa marilah kita saling bahu membahu, jangan saling menjatuhkan satu sama lain, sehingga kita bisa ciptakan di Kabupaten Bulukumba ini adalah pemilihan di 2020 ini adalah pilkada damai, Pak Ustaz. Ya. Dan terus satu hal lagi Pak Ketua, pesan Pak Ketua untuk lintas kalangan dewasa dan kalangan milenial untuk menyikapi perpolitikan dan untuk menikmati dunia politik itu. Baik Pak Ustaz, kami lanjut kembali. Jadi terkhusus pendengar radio RCA pada malam hari ini dan seluruh masyarakat Bulukumba, bahwa yang pertama kami menyampaikan bahwa sebenarnya politik itu, di dalam berpolitik itu adalah menurut saya Pak Ustaz indah. Kalau kita mampu melewati beberapa kritikan, mampu melewati beberapa cemoohan, karena kami menyadari Pak Ustaz bahwa kehadiran kami di dunia politik itu sebelumnya saya sampaikan bahwa basic saya bukan di situ, tapi setelah saya hadir di dalamnya dan disitulah kami merasakan di mana kami dibully, di mana kami dikritiki, di mana kami beberapa teman-teman di sosial media ini yang menggunakan akun-akun palsu, berkomentar dengan perasaan yang tidak terlalu menyenangkan. Tapi saya bersyukur dengan adanya kritikan-kritikan seperti itu, karena itu adalah salah satu bentuk salah satu pembentukan mental di saya, sehingga kami mampu melewati itu semua. Jadi saya rasa bahwa politik itu indah apabila kita bisa mengikuti alurnya, dan saya berharap kepada seluruh pendengar RCA bahwa jangan pernah punya rasa jangan pernah mempunyai rasa bahwa saya tidak mampu untuk berada di posisi itu. Tapi kami berharap bahwa yang pertama semangat besar yang harus kita ciptakan, sehingga kita mampu meraih apa yang kita cita-citakan ke depan. Baik, terima kasih Bang Neo, sahabat dunia maya dan sahabat hati. Di bincang malam Radio Cempaka Asri kali ini, saya ingin haturkan beberapa hal untuk Anda. Yang pertama, pasang surut kehidupan harus kita jalani dengan ikhlas, sebagaimana Pak Haji Rijal Esos, Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, menikmati pasang surut dunia usaha sehingga membentuk kedewasaan dan karakter kuat beliau hingga kini dengan penuh ketenangan memimpin DPR Kabupaten Bulukumba. Yang kedua, jika ada kalimat-kalimat miring atau komentar-komentar pedas dari sesama manusia, jangan simpan di hati, tapi jadikan sebagai cambuk atau pembelajaran agar mental kita semakin kuat, dan jangan menaruh dendam pada pihak-pihak yang membenci kita. Dan yang ketiga, kerendahan hati harus dijaga. Dengan kerendahan hati kita bisa dengan leluasa menyebarkan kebaikan, menaburkan kemanfaatan. Terlebih jika Anda suatu saat nanti mengikuti jejak Bang Neo menjadi pimpinan atau ketua DPR. Terima kasih Bang Neo. Sama-sama Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali menyapa pendengar Radio Cempaka Asri pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di hari-hari berikutnya. Pak Ustaz sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kediaman kami, dan sekali lagi saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kumba bahwa marilah kita sama-sama berdoa semoga
wabah COVID-19 di negeri kita ini, terkhusus di Kabupaten Bulukumba, cepat berlalu dan kita kembali bisa beraktivitas seperti biasanya. Mungkin itu pesan terakhir dari kami. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada janji Pak Ketua DPR bahwa insya Allah di beberapa malam mendatang kita akan berbincang malam di kediaman Bapak Kepala Desa Pendrek Lompoy. Nantikan bincang malam kami di kediaman Bapak Kepala Desa Pendrek Lompoy, sahabat hati dan sahabat dunia maya. Saya Andi Satria, mewakili keluarga besar RCA, mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aki.